Terpaksa mengandung benih CEO. Bab 075. Ih, bumil kok galaksi. Sakit tahu. Ringis Atar berpura-pura kesakitan. Kamu yang mancing, Habibiku sayang. Ujar Zahira seraya memutar bola matanya malas. Pokoknya, ingat, usia artnya wajib di atas 40 tahun. Aku nggak mau ada perempuan muda yang tinggal seatap sama kita, Bi. Iya, sayang. Angguk Atar paham. Segitu nggak maunya kah, aku direbut orang. Mata Zahira langsung menatap tajam Atar. Senyum lebar di wajah sang suami mendadak surut lalu berganti dengan ringisan. Aku salah ngomong. Zahira tak menjawab. Ia memilih diam sambil terus berjalan menuju mobil dengan dituntun Atar. Mampir beli kotak kado ya, Bi. Pinta Zahira saat sudah dalam perjalanan pulang. 54. Untuk lelaki yang sedang fokus menyetir itu bertanya. Zahira tersenyum kecil. Tespek berwarna putih dengan 2 garis merah di tengahnya ia pandangi lekat dengan mata yang kembali berkaca-kaca. Aku mau kasih hadiah ini untuk keluarga besar kita, jawab Zahira seraya menoleh menatap wajah sang suami. Oke, sayang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, jawab orang-orang yang sudah berkumpul di ruang tamu rumah Zahira dan Atar. Pak Umar, Bu Utami dan Ahsan baru saja datang. Sementara, Chandra, Cakra dan Aisyah sudah tiba lebih dahulu begitu Zahira mengabari mereka sekitar setengah jam yang lalu. Wah, udah pada kumpul semua, toh. Ucap Bu Utami senang saat melihat suasana ruang tamu yang ramai. Iya, Bu, angguk Chandra. Jadi, kalian bisa langsung to the point kenapa kalian mengundang kami semua kemari? Tanya Chandra kemudian kepada sang adik dan adik iparnya. Sira nggak sakit parah kan? Tadi, kata dokter gimana? Bu Utami mulai terlihat cemas. Terlebih lagi, wajah Zahira masih kelihatan pucat seperti tadi malam saat ia berkunjung membawakan makanan. Yang lain memandang Zahira dan Atar dengan tatapan penuh tanya. Sama seperti Bu Utami, mereka butuh jawaban. Tanpa menjawab pertanyaan sang ibu mertua, Zahira tiba-tiba mengeluarkan sebuah kotak hitam berbentuk persegi panjang seukuran handphone di atas meja. Kotak tersebut diikat dengan pita berwarna merah di atasnya. Tampak cantik dan makin membuat semua keluarga penasaran. Kado buat siapa itu, Kak? Buat Ahsan, iya. Celetuk Ahsan yang langsung menyerobot hendak mengambil kotak tersebut dari atas meja sebelum keduluan yang lain. Kepedean kamu, San. Cakra menahan pergelangan tangan Ahsan. Ini tuh pasti buat abang. Imbuhnya sembari berusaha meraih kotak itu dengan tangan yang lain. Stop. Zahira melindungi kotak tersebut dengan kedua tangannya. Alhasil, Cakra hanya bisa menyentuh punggung tangan Zahira dan bukannya kotak yang membuat semua orang penasaran itu. Aku sama Mas Atar maunya ibu sama ayah yang buka, kata Zahira. Jadi, hadiahnya cuma untuk ayah sama ibu? Tanya Ahsan kecewa. Sebenarnya, untuk semua. Tapi, kami mau ayah dan ibu sebagai yang lebih tua untuk mewakili yang lain, sahut Atar sambil tersenyum. Apa sih isinya? Jadi makin penasaran. Aisyah ikut-ikutan ingin tahu. Makanya, ayah sama ibu, ambil dong kotaknya. Jangan lupa, bukanya pelan-pelan biar makin penasaran, ucap Zahira dengan wajah sumringah. Oke, kalau gitu, ayah ambil kotaknya, ya. Pak Umar mengambil kotak tersebut lalu diserahkan kepada sang istri untuk dipegang dan dibuka bersama-sama. Kok ibu jadi deg-degan? Iya. Bu Utami berucap dengan pikiran yang sibuk menerka-nerka isi kotak hadiah tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Pak Umar dan Bu Utami mulai membuka kotak tersebut. Dan 55.
Kedua pasangan parubaya itu sama tertegun dengan pandangan yang terkunci pada objek yang ada di dalam kotak kecil itu. Selang beberapa detik, Pak Umar beralih menatap Zahira dan Atar dengan wajah yang seolah sedang menuntut kepastian dengan apa yang dilihatnya. Sementara, Bu Utami langsung membekap mulut dan menitikkan air mata. Ini beneran. Lirih Bu Utami dengan suara bergetar. Iya, Bu. Angguk Atar. Diambil dong isinya, Bu. Yang lain kan, mau lihat juga. Imbuhnya memberitahu sang ibu. Dengan tangan gemetar, Bu Utami mengangkat tespek bergaris 2 itu. Ia menyerahkan benda tersebut pada Aisyah yang paling dekat dengannya. Kak, adikmu hamil, Kak. Bu Utami tersenyum pada Aisyah. Aisyah menerima tespek tersebut dan langsung melebarkan kedua kelopak matanya kala melihat garis 2 yang ada pada benda itu. Bu Utami benar. Adik iparnya sedang hamil. Ya Allah. Ini beneran, Ra? Tanya Aisyah dengan suara memekik. Kompak, Chandra, Cakra dan Ahsan turut menoleh ke arah Zahira menunggu jawaban. Zahira tersenyum lebar. Jemarinya digenggam erat oleh Atar yang mewakili sang istri menjawab pertanyaan Aisyah. Iya, Kak. Alhamdulillah. Kata dokter, Zahira sedang hamil 4 minggu. Jawab Atar. Asia berseru senang. Semua orang kompak memanjatkan puji syukur atas rezeki indah yang Allah titipkan pada keluarga mereka. Siapa yang menyangka bahwa pasangan baru yang belum sebulan menikah itu akan mendapatkan rezeki anak secepat ini. Selamat ya, Dek. Tutur Chandra dengan perasaan haru luar biasa. Ia mengecup dahi Zahira kemudian memeluk erat tubuh sang adik. Jaga baik-baik kesehatan kamu, ya. Jangan sampai keponakan abang kenapa-kenapa, imbuhnya. Sekarang, abang sudah percaya bahwa kamu telah benar-benar dewasa. Buktinya, sekarang udah bisa bikin anak, seloroh Cakra sambil mengusap perut sang adik. Semua tertawa mendengar gurauan Cakra. Sementara, yang diajak bercanda justru mencebik lalu memukul pelan dada sang kakak. Ponakan abang bentar lagi nambah. Tapi, kok sampai sekarang masih jomblo aja? Balas Zahira tak mau kalah. Gantian, kini Cakra yang mencebik. Memangnya, cari calon istri kamu kira gampang, Dek? Ya emang gampang kok, celetuk Atar yang langsung mendapatkan pelototan dari Cakra. Peace, Bang. Atar menaikkan jari telunjuk dan jari tengahnya membentuk huruf V sambil tersenyum lebar ke arah Cakra. Kalau dipikir-pikir, ada perasaan ngeri juga jika harus bercanda perihal menikah dengan kakak iparnya yang satu itu. Bagaimana tidak? Tersinggung sedikit saja, kemungkinan besar Atar akan kena banting. Sudah ibu bilang kan? Kamu hamil, Nak. Kamu hamil. Bu Utami menggenggam erat kedua tangan sang menantu. Iya, Bu. Terima kasih, ya. Selama ini ibu dan ayah sudah mendoakan Zira sama Mas Atar, lirih Zahira. Ia menekuk kedua lututnya di hadapan Bu Utami. Kepalanya mendongak menatap wajah wanita parubaya yang sudah ia anggap layaknya ibu kandung sendiri. Itu sudah tugas ibu, Nak. Bu Utami mengelus pipi Zahira. Sampai kapanpun, ibu akan terus mendoakan kebaikan untuk kamu, Atar dan Ahsan sampai kapanpun. Selamat ya, Ra. Pak Umar turut mengelus puncak kepala sang menantu. Terima kasih, Ayah. Wanita itu tersenyum menatap wajah sang ayah mertua. 56. Katakan. Kamu minta apa sebagai hadiah untuk kehamilan pertama kamu dari ayah? Hadiah. Zahira bingung. Iya, hadiah. Katakan. Kamu mau apa dari ayah? Zahira menatap sang ibu mertua meminta pendapat. Namun, Bu Utami hanya menganggukkan kepala sambil tersenyum. Lalu, Zahira beralih menatap sang suami dan kakak-kakaknya. Minta apa aja, Kak? Mumpung ayah lagi baik.
Kalau perlu, minta jet pribadi sekalian, ujar Ahsan antusias. Bukan dia yang ditawari, tapi justru dia yang terlihat paling heboh. Jet pribadi apaan? Hah? Atar menjitak kepala sang adik yang memberi usulan seenak jidat. Ayo, Ra, kamu mau apa? Tanya Pak Umar sekali lagi. Zahira tersenyum. Dia sudah tahu apa yang sangat ia inginkan untuk saat ini. Kemarin Zira lihat ada kalung cantik di toko perhiasan tempat Zira dan Mas Atar pesan cincin nikah. Tapi, harganya lumayan mahal, iya. Zira belum mampu beli. Zira boleh minta dibeliin itu aja. Pintanya dengan nada tak enak. Boleh. Harganya berapa? Sebut aja. Biar ayah transfer sekarang. Zahira berseru senang dalam hati. Hahaha, indahnya jadi bumil. Hari-hari pun berlalu tanpa terasa. Kini, usia kandungan Zahira sudah menginjak usia 8 minggu. Mual muntah masih menjadi momok yang paling membuat Zahira mengibarkan bendera putih. Namun, berkat dukungan suami dan mertua dan saudara-saudaranya, Zahira menjalani setiap hari-harinya penuh rasa syukur dan bahagia. Beliin sate padang, dong. Pinta Zahira yang sedang duduk bersama Atar di ruang keluarga. Keduanya sedang asyik menonton film kartun setelah selesai menunaikan salat Isya. Mau berapa porsi, Ai? Tanya Atar seraya berdiri. Bersiap menuju kamar untuk mengambil dompet dan kunci mobil. Satu aja, jawab Zahira. Yakin? Atar harus memastikan terlebih dahulu sebelum berangkat. Jangan sampai kejadian beberapa hari yang lalu terulang kembali. Saat itu, Zahira sedang ingin makan batagor. Tanpa bertanya berapa porsi, Atar dengan percaya diri membawa seporsi batagor pulang ke rumah yang malah berakhir dengan ngambeknya Zahira karena Atar hanya membeli satu. Yakin? Angguk Zahira. Nggak akan berubah. Atar masih berusaha memastikan bahwa jawaban sang istri tak akan berubah. Enggak, geleng Zahira mantap. Pakai ketupat atau enggak? Satenya aja. Ya sudah, aku ambil dompet sama kunci mobil dulu ya, Ai. Pamit Atar. Bentar, Bi. Tahan Zahira. Ada tambahan lagi, Nyonya. Zahira nyengir kuda. Sebuah hal yang membuat perasaan Atar mulai was-was. Penjual satenya harus bapak-bapak yang berkumis, ya. Kalau penjualnya nggak berkumis, aku nggak mau. 57. Makan. Atar menutup matanya sejenak sambil menarik nafas dalam. Baiklah. Adakah pilihan lain selain menuruti keinginan ngidam sang istri? Aku usahakan cari ya, Ai. Tapi, kalau nggak ketemu, kamu harus maklum, ya. Nggak mau. Pokoknya mau makan sate padang buatan bapak-bapak berkumis. Mulut Zahira mengerucut. Bahu Atar nampak turun. Dengan lunglai, lelaki itu pasrah berusaha mengikuti keinginan sang istri. Setelah berputar-putar mengelilingi kota selama 3 jam lebih, akhirnya Atar berhasil mendapatkan keinginan sang istri. Itu pun, satenya sudah porsi terakhir dan pesanan orang. Namun, demi sang istri, Atar rela membayar harga sate milik orang tersebut dengan harga 3 kali lipat. Tak lupa, ia mengajak penjual sate padangnya untuk berfoto bersama sebagai bukti. Buat apa sih mas? Saya malu kalau harus foto-foto, ujar bapak penjual sate padang sambil tertawa cengengesan menutup wajahnya. Buat bukti ke istri saya, Pak. Kalau saya beli satenya di sini, jawab Atar. Waduh, yakin nih mau foto sama saya? Tanya si penjual lagi. Nanti kalau istrinya mas naksir saya gimana? Berabe loh nanti urusannya. Atar tersenyum kecut. Astaga, si bapak sungguh percaya diri sekali. Tapi, Atar harus tetap berusaha mendapatkan fotonya. Satu kali aja, Pak. Tolong, ya, pinta Atar.
Si bapak berdeham lalu memasukkan ujung bajunya ke dalam bagian celananya. Tak lupa, telapak tangan dibasahi dulu dengan air lalu diusapkan ke kepala yang rambutnya hanya tersisa sehelai dua helai di atas kepala. Ayoklah. Tapi, kalau istri mas jadi naksir saya dan nanyain nomor saya nggak tanggung jawab loh. Iya, Pak. Atar berusaha tetap tersenyum lalu mendekat ke bapak-bapak berkumis tebal itu lalu berfoto bersama. Dapat sate padangnya, Bi. Sambut Zahira antusias. Alhamdulillah. Ini. Atar mengangkat kantongan plastik bening berisi sebungkus sate padang pesanan sang istri. Penjualnya. Harus bapak-bapak berkumis, kan? Sambung Atar. Nih, buktinya. La memperlihatkan foto yang tadi sempat ia ambil bersama sang penjual kepada Zahira. Makasih ya, Bi. Kamu memang suami paling baik sedunia. Jangan cuma dipuji doang dong. Dipeluk jugalah. Atar merentangkan tangan hendak memeluk sang istri. Namun, Zahira malah menutup hidung sambil refleks melangkah mundur. Bi, kok badan kamu bau terasi lagi? Mana nyengat banget lagi? Hah? Atar kehabisan kata-kata. Ia sudah sempat begitu senang selama seminggu terakhir karena bisa kembali bermesraan bersama sang istri karena katanya dia sudah tak bau terasi lagi. Akan tetapi, hari ini, kenapa dibilang bau lagi? Aku tadi udah mandi loh, ay. Ujarnya memberi pembelaan. Mungkin kamu kena sambal terasi pas beli sate ini kali, Bi. Atar mencium bau badannya sendiri. Normal. Malahan cuma bau parfum yang tidak terlalu menyengat. 58. Mandi lagi Gi, Bi. Aku mau muntah cium bau kamu, ucap Zahira. Atar menepuk jidatnya. Astaga. Mandi lagi. Sungguh. Atar sudah wangi. Dia tak perlu mandi lagi. Keesokan paginya, Zahira terlihat gerasa-gerusu mengambil pakaian dari dalam lemari. Berulang kali Zahira mengambil beberapa gamis simpel untuk ditempelkan di badan kemudian dihempas begitu saja ke atas tempat tidur begitu ia merasa kurang srek dan mengubek-ubek lagi isi lemari. Tempat tidur yang kini penuh dengan tumpukan baju-baju Zabira langsung membuat Atar lemah tak berdaya. Ia rasanya ingin segera membersihkan kekacauan yang menusuk mata itu tetapi takut akan membuat istrinya tersinggung. Ya, belakangan ini, Zahira juga makin sensitif. Ai, baju-bajunya kenapa ditumpuk di atas tempat tidur? Tanya Atar dengan perasaan tak karuan. Jiwa bersih-bersihnya berkecamuk hebat. Belum lagi, warna-warna yang menumpuk terlihat acak-acakan tidak beraturan. Nanti aku beresin lagi, Bi. Aku lagi cari baju yang pas nih buat jalan-jalan, jawab Zahira sembari menempelkan lagi gamis yang baru di tubuhnya. Jalan-jalan? Iya, mumpung kamu libur kerja, kan? Iya sih. Tapi, mau jalan-jalan kemana? Cari jagung bakar. Jagung bakar? Sepagi ini, memangnya ada yang jual? Nggak tahu. Kalaupun jualnya sore-sore atau malam hari, nggak apa-apa juga. Yang penting kita berangkatnya wajib pagi-pagi biar nggak kejebak macet terlalu lama, Bi. Memangnya, mau cari jagung bakar di mana, Ai? Wanita hamil itu menoleh sembari tersenyum memperlihatkan barisan gigi putihnya yang rapi. Puncak Bogor. Allahu Akbar. Atar kembali syok mendengar ucapan sang istri. Demi jagung bakar harus ke puncak. 59. Beberapa bulan kini telah terlewati. Tak terasa, usia kandungan Zahira telah memasuki usia 7 bulan. Pertambahan berat badan tentu tak bisa dihindari. Hingga terkadang, Zahira merasa sedikit kurang percaya diri kala berdampingan dengan sang suami yang menurutnya kini justru semakin tampan, terawat dan bertambah karismatik. Assalamualaikum, sayangnya Abi. Sapa Atar dengan suara lembut pada bayi yang masih berada di dalam perut sang istri.
Abi sekarang udah mau berangkat kerja. Dedek jangan nakal ya, nak. Jangan sering-sering main bola di dalam sana. Kasihan, Umi nanti kesakitan gara-gara tendangan kaki mungil kamu, loh. Ibu Atar seraya mendongak menatap wajah Zahira yang langsung tersenyum sambil mengelus rambutnya. Duk. Bayi mereka memberi reaksi dengan menendang pelan. Mata Zahira dan Atar sontak menelebar dengan mulut menganga takjub. Lihatlah. Bayi mereka selalu menanggapi setiap apapun yang dikatakan oleh ayahnya. Anak baik. Anak pinter. Sehat-sehat ya, nak. Atar mencium perut Zahira kemudian mengelus perut buncit sang istri secara perlahan. Setelah itu, ia pun kembali berdiri untuk mensejajarkan tingginya dengan sang istri. Hari ini nggak pulang telat lagi kan, Bi? Tanya Zahira. Kenapa? Atar balik bertanya. Wanita hamil itu menggeleng. Ia tertunduk lemas dengan ekspresi wajah sedih. Jujur, akhir-akhir ini ia merasa kehilangan banyak waktu berharga dengan sang suami. Pasalnya, Atar kini sedang terlalu sibuk mengurus proses launching toko baru di beberapa kota serta kerjasama dengan beberapa artis yang menawarkan kolaborasi dengan brand AA Fashion. Kok sedih? Ibu hamil nggak boleh sedih, loh. Tegur Atar seraya mencubit gemas pipi sang istri. Aku rindu kamu, Bi. Aku Zahira jujur. Selama 3 bulan terakhir, kamu terlalu sibuk mengurusi pekerjaan dan seolah nggak ada waktu lagi buat aku. Gimana kalau seandainya kamu tiba-tiba tergoda sama perempuan lain di luar sana? Cicit Zahira di akhir kalimat. Ya, pikiran buruk semacam itu sebenarnya ingin sekali ia tepis. Ia percaya bahwa Atar Talk mungkin mengkhianatinya. Tapi, Zahira tak punya jaminan bahwa tak ada perempuan lain di luaran sana yang tak menginginkan suaminya. Insya Allah aku akan tetap menjaga janjiku di hadapan Allah dan walimu, Ai. Aku juga kerja sesibuk ini demi kamu. Demi anak kita. Maaf, kalau aku buat kamu jadi khawatir. Atar mengeratkan pelukannya. Doakan saja. Semoga semuanya berjalan lancar agar bulan depan aku bisa libur full untuk menemani kamu di rumah sampai lahiran nanti. Amin, ucap Zahira sungguh-sungguh. Mau diantar ke rumah sebelah, enggak? Tanya Atar. Aku nggak mau ninggalin kamu sendirian. Apalagi, Simbok kan hari ini nggak bisa datang bersih-bersih sama En masak karena lagi ada acara juga, imbuhnya sambil membingkai wajah sang istri. Mereka memang memperkerjakan Art yang tidak menetap di rumah. Art hanya akan datang pada pagi hari dan akan pulang setelah memasak makan malam. Tapi, berhubung hari ini Simbok sedang ada acara, maka ia tak bisa datang bekerja seperti biasanya. Nggak usah, Bi. Tolak Zahira. Nanti, ibu akan kesini kok. Kak Ika juga katanya bakalan datang. Cuma, mau mandiin Ara dulu makanya agak lama, imbu perempuan hamil itu. 60. Syukurlah kalau begitu, angguk Atar lega. Nanti malam, kita jalan-jalan sekalian makan malam di luar yuk, Ai. Rasanya sudah agak lama kita nggak malam mingguan bareng, ajaknya dengan antusias. Boleh, jawab Zahira mengiyakan. Setelah sang suami berangkat bekerja, Zahira memutuskan untuk kembali masuk ke dalam rumah. Tak berselang lama, terdengar deru mobil memasuki halaman rumah. Zahira pun gegas kembali keluar walau rasanya sangat sulit menahan beban di bagian perut dan pinggang. Assalamualaikum, Bu. Zahira mencium taksim punggung tangan Bu Utami yang saat ini sudah mulai bisa berjalan dengan bantuan tongkat. Satu kakinya sudah pulih sepenuhnya. Sedangkan, yang satunya lagi masih perlu terapi agar beberapa saraf bisa aktif kembali. Waalaikumsalam, Ra. Jawab Bu Utami. Kamu kenapa keluar? Harusnya, kamu nungguin ibu di dalam aja, nak. Kekhawatiran Bu Utami pun dimulai. Ya,
Seprotektif itu ia menjaga Zahira yang sedang hamil cucu pertamanya. Apapun yang Zahira lakukan tak luput dari pengawasan Bu Utami. "Nggak apa-apa, Bu. Lagian, kata dokter Dua Ira harus banyak gerak," jawab Zahira. "Lantai nggak ada yang licin, kan?" Mata wanita parubaya tersebut memicing tajam menatap lantai rumah Zahira. "Mbak Ros, tolong lantainya diperiksa. Barangkali, simbol ngepelnya kurang teliti dan ada genangan air," titah Bu Utami pada Mbak Ros, sang perawat baru. Mbak Ros dengan cepat melaksanakan titah sang atasan. Perawat itu berkeliling ke ruang tamu memeriksa setiap inci lantai yang dipijakinya. "Kering, Bu. Aman," ucap Mbak Ros dengan 2 jempol yang diacungkan ke arah Bu Utami. Wajah wanita berusia 40 tahun tersebut tampak serius sekali. "Cek ke dalam juga, Mbak Ros," titah Bu Utami lagi. "Siap," jawab Mbak Ros lantang sambil menghentakkan kaki kanan dalam posisi tegak dan tangan memberi hormat. Sudah macam prajurit TNI ingin dikirim berperang. Zahira tertawa melihat tingkah Mbak Ros. Perawat baru sang ibu memang memiliki pribadi yang sedikit agak aneh. Namun, di balik tingkah absurdnya, yang membuat semua orang terkagum-kagum adalah caranya dalam merawat dan menjaga Bu Utami. Semua takjub karena hanya dalam waktu 4 bulan, Mbak Ros sudah bisa membantu Bu Utami berjalan kembali walau campur tangan dokter apalagi Allah tetap tak bisa dipungkiri memiliki peranan tak kalah besar. "Nggak usah, Mbak Ros," cegah Zahira saat wanita itu hendak melangkah masuk menuju ke dalam. "Loh, kenapa dicegah, Ra?" Bu Utami keberatan. "Kamu merasa kalau ibu berlebihan lagi?" "Bukan gitu, Bu," geleng Zahira. "Masalahnya, hari ini aku nggak ngepel. Simbol lagi libur. Jadi, tadi Zira cuma nyapu lantai aja. Nggak sempat ngepel soalnya pinggang Zira sakit banget," imbuhnya sembari meringis menahan nyeri di bagian pinggang. "Kok malah nyapu sih, Ra? Kenapa bukan si Atar yang kamu suruh nyapu?" "Mas Atar juga capek, Bu. Semalam kan dia lembur lagi. Zira nggak tega kalau harus membebankan pekerjaan rumah ke Mas Atar juga. Lagian, Zira masih mampu, kok." "Mampu gimana? Katanya sakit pinggang," omel Bu Utami. Zahira nyengir. "Iya juga, sih, Mbak Ros. Nanti tolong pijat Zahira, ya." Bu Utami menatap Mbak Ros yang sedang asyik nyemil biskuit coklat yang tersedia di ruang tamu. "Siap, Bu," angguk wanita itu. Mulutnya masih sibuk mengunyah makanan. Dia merasa tak canggung lagi berada di rumah Zahira karena si tuan rumah selalu memperlakukan dia seperti keluarga dan bukan tamu. Namun, tetap saja, Mbak Ros tahu batasan dan tidak pernah melampaui batasan itu. 61. Malam harinya, Atar pun menunaikan janjinya untuk mengajak Zahira keluar jalan-jalan. Sang istri terlihat begitu senang. Walau pada akhirnya, kesenangan itu perlahan surut kala melihat bentuk tubuhnya yang sudah begitu tak karuan saking gemuknya. Tentu saja, naik 20 kg adalah sebuah perubahan yang sangat drastis. "Loh, mukanya kok ditekuk gitu?" Atar memeluk Zahira dari belakang lalu mencium pipi gembul wanita hamil itu. "Aku gede banget ya, Bi." "Jelek." Lirih Zahira tertunduk malu. Lihatlah di cermin sana. Perbedaan fisik dirinya dan sang suami sangat mencolok sekali. Dia merasa mirip Hulk, sementara sang suami sangat persis seperti pangeran dari negeri dongeng. "Siapa bilang jelek?" tanya Atar. "Lihat tuh." Atar memaksa wajah Zahira mendongak dan menatap ke cermin kembali. Ini masih Zahira yang sama. Wanita yang kucintai yang rela mengorbankan bentuk tubuhnya, kecantikannya, demi memberiku buah hati. Wanita yang nantinya akan menahan sakit luar biasa demi memperjuangkan anakku agar terlahir dengan selamat.
Sampai di sini, mata Atar mulai memerah. Pun, dengan mata Zahira. Atar masih menahan kedua sisi wajah Zahira dari arah belakang agar tetap menatap ke cermin. Kamu bidadari, Ai. Kamu malaikat. Dan kamu pun tahu. Nggak ada bidadari dan malaikat yang buruk rupa. Mereka diciptakan dengan keindahan. Kamu pun begitu. Di mataku, kamu perempuan tercantik yang pernah aku lihat selain ibu di muka bumi ini. Zahira tanpa sadar meneteskan air mata. Kata-kata Atar sangat mengena di hati. Sekali lagi, tak henti-hentinya ia mengucap syukur karena mendapatkan Atar sebagai suami. Lelaki baik, soleh dan tentu sangat memuliakan dirinya. Jangan nangis dong. Hibur Atar. Ia mencubit gemas pipi Zahira. Suka banget aku sama pipi mochi ini. Pengen aku uwel-uwel terus deh. Imbuhnya. Zahira tertawa. Apalagi, saat Atar tiba-tiba menggigit pipinya. Tak sakit sih, tapi geli. Bi, jangan gitu ih. Ujar Zahira yang berusaha terlepas dari kungkungan sang suami yang terus saja ingin menggigit pipinya. Sekali aja, Ai. Gantian aku lagi yang ngidam. Pengen banget gigit pipi mochi kamu, jawab Atar yang terus saja berusaha menggigit pipi sang istri. Kalau gini terus, kapan berangkatnya? Teriak Zahira namun Atar tetap saja tak peduli. Pulangnya jangan malam-malam banget ya, Tar. Kasihan istri kamu. Pesan Bu Utami saat Zahira dan Atar akan berangkat. Iya, Bu. Angguk Atar sambil menyalami sang ibu yang tadi sore memutuskan untuk menginap saja. Toh, rumah ini sudah sangat luas dan banyak kamar. Berhubung rumah kosong di samping sudah dibeli Atar, maka sekalian saja dirombak dan dijadikan satu dengan rumah yang sekarang. Jadilah, kini rumah yang awalnya terlihat sederhana sudah tampak megah dan luas. Baca doa banyak-banyak ya, Nak. Kalau lewat tempat sepi atau yang ada pohon besarnya, baca ayat kursi. Titah Bu Utami pada sang menantu. Iya, Ibu. Angguk Zahira dengan bibir tersenyum. Ibu mertuanya benar-benar sangat protektif dalam menjaganya. Dan, Zahira sangat mensyukuri itu.